rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi dzarain amin. Syafa'atul Qur'ani li ashabihi yaumil qiyamah. Syafa'atul Qur'an ay hadza syafa'atul Qur'an. Tawi iki iku bab kang nerangake syafaate Al-Qur'an. Tawi iki iku bab kang nerangake syafaate Al-Qur'an. Di ashabihi maring pira-pira sahabate Al-Qur'an. Di ashabihi maring pira-pira sahabate Al-Qur'an. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Al-haditsus samina asyar. Hadis nomor 18 an Abi Umamah dan riwayatake saking Abi Umamah Al-Bahili kang bangsa Bahili radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Umamah. Qala dawu sapa Abu Umamah. Sami'tu krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halih dawu sapa Rasul. Yaqulu halih dawu sapa Rasul. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u padha maca sapa sira. Iqra'u padha maca sapa sira. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa innahu karana sak temene Al-Qur'an. Karana sak temene Al-Qur'an iku ya'ti bakal teko sapa Al-Qur'an bakal teko sapa Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat syafi'an halih dadi penolong. Syafi'an halih dadi penolong utawa dadi syafaat di ashabihi maring pira-pira sahabate Al-Qur'an. Di ashabihi maring pira-pira sahabate Al-Qur'an. Langsung lanjut hadis setelahnya. Nah ini satu penjelasan. Al-haditsut tasi'a asyar, hadis nomor 19. An Abdillah bin Amr dan riwayatake saking Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah ing sak temene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah dawe asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Asyamu utawi poso wal Qur'anu lan Al-Qur'an iku yashfa'ani bisa aweh pitulungan apa asyam wal Qur'an iku yashfa'ani bisa aweh pitulungan apa asyam wal Qur'an lil 'abdi maring kawula yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaqulu ngucap apa asyamu poso. Ay Rabbi, duh pangeran ingsun. Mana tuhu at-ta'ama, mana tuwis nyegah sapa ingsun. Hu ing al-'abdi at-ta'ama ing panganan wasyahawati lan pira-pira syahwat bin nahari ing dalam waktu
awan. Bin nahari ing dalem waktu awan. Fasyafi mongko mugi paring syafaat, mongko mugi paring syafaat sapa panjenengan, mongko mugi paring syafaat sapa panjenengan ni ing ingsun fihi ing dalam al-abdi, fihi ing dalam al-abdi hamba Allah tadi. Wa yaqulu lan ngucap apa Al-Qur'an mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Mana'tu wis nyegah sapa ingsun hu ing al-abdi yang atas tadi an-nauma ing turu bil laili ing dalam waktu wengi fasyafi' mongko mugi paring pitulungan panjenengan, mongko mugi paring pitulungan atau paring syafaat sapa panjenengan ni ing ingsun fihi ing dalam al-abdi Qala nuli dawuh sapa Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah. Fayusyafa'ani nuli den paringi syafaat, nuli den paringi utawa den izini paring syafaat apa asyamu wal Qur'an, nuli den izini paring syafaat apa asyamu wal Qur'an. Ya, saya jelaskan. Dua hadis ini menjelaskan tentang syafaatul Qur'an li ashabi yaumil qiyamah, tentang pertolongan dari Al-Qur'an bagi para sahabat-sahabat Al-Qur'an kelak di hari kiamat. Hadis nomor 18 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Hadis ini hadis sahih yang ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab sahih, kitab hadis sahih punya beliau, karya yang beliau susun. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan bagi sahabat-sahabatnya. Maksudnya di sini adalah Iqra'ul Qur'an. Maksudnya bacalah Al-Qur'an terus istiqomah, terus mudawamah, konsisten dalam membaca. Jadi bacanya enggak cuma sekali, dua kali, terus besoknya orang. Tapi bacanya itu konsisten. Hari ini baca, besok baca, besoknya lagi baca lagi. Enggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting istiqomah, konsisten. Selain baca huruf-hurufnya, kita juga baca maknanya, apa isi kandungannya. Kemudian setelah itu kita amalkan. Karena apa? Nanti kelak Al-Qur'an itu di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat. Si Al-Qur'an, jangan anggap Al-Qur'an itu benda mati. Al-Qur'an itu kalamullah. Kalamullah itu yang namanya kalam itu kan disandarkan kepada Allah. Dan kalamullah itu sifatnya pertama qadim.
dahulu. Qadim itu tidak punya awalan. Kedua, sifatnya baqo. Baqo itu kekal. Kekal itu berarti tanpa akhiran. Jadi semua yang disandarkan kepada Allah, sifat-sifat Allah itu qadim, tidak punya awalan sama sekali. Kalau manusia kan ada awalnya. Manusia awalnya ya dari lahir itu. Kalau Allah dan semua yang disandarkan, sifat-sifat yang disandarkan pada Allah itu semuanya qadim, tanpa awalan. Kalau kalian cari kalamullah itu awalnya tanggal berapa gitu. Kalau awal turunnya ada, awal turun dari Arsy, dari langit menuju bumi, menuju dunia, diturunkan kepada Nabi, ada tanggalnya. Tapi awal adanya itu kapan? Nah, jangan tanya, ini enggak ada permulaan. Begitu juga akhirannya juga enggak ada. Kapan hancurnya kalamullah? Enggak ada. Kapan berhentinya kalamullah? Enggak ada akhirannya. Kapan matinya kalamullah? Juga enggak akan mati. Namanya kalamullah. Semua sifat yang disandarkan kepada Allah itu akan kekal selama-lamanya. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini nanti akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Yang namanya sahabat itu tidak cukup toh ketemu sekali dua kali. Kalau sekali dua kali itu namanya kenalan. Cukup kenalan, sekali ketemu kenalan, setelah itu selesai berpisah, nggak ketemu lagi, itu namanya kenalan. Tapi kalau namanya sahabat itu pasti hubungan antara keduanya itu sudah erat. Kita punya sahabat pasti sudah lama berkenalan. Kita punya sahabat pasti sudah akrab, terus hubungannya erat. Mau curhat-curhat juga enak, nyantai. Coba sama orang asing baru kenal, mau curhat, kan nggak nyaman. Masa kita mau buka rahasia sama orang lain? Tapi kalau sama sahabat sudah hubungannya sudah dekat, itu kita santai, mau curhat juga nyaman. Itu juga ini dengan sahabat Al-Quran. Artinya sahabat Al-Quran itu selain membaca dan konsisten tiap hari itu juga mau memahami maknanya, mau mengamalkan isinya. Itu adalah sahabat Al-Quran. Nah, semoga kita nanti juga dianggap sebagai sahabat Al-Quran. Makanya ini usaha terus untuk menuju ke sana. Kemudian dilanjutkan dengan hadis nomor 19. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau menghukumi hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua amal yang bisa memberikan syafaat kelak yaumil qiyamah. Pertama asyam. Pertama adalah puasa. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Artinya bacaan-bacaan Quran kita itu nanti juga bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba kelak di yaumil qiyamah. Nah, kok bisa dua amalan ini memberi syafaat? Padahal kan kita anggap kita puasa itu ya puasa biasa. Puasa itu amalan, mana mungkin nanti hidup gitu. Nah, ternyata nanti di hari kiamat itu amalan puasa itu akan berkata kepada Tuhan, kepada Allah, "Ai Rabb, wahai Tuhanku, mana tuhut ta'ama wa syahwati bin nahari." Aku ini sudah mencegah hambamu itu, orang ini, dari segala jenis makanan, dari segala jenis syahwat, dari segala jenis hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, utamanya di bulan Ramadan ketika puasa Ramadan, atau di siang hari, di hari Senin Kamis seperti yang puasa Senin Kamis, atau puasa-puasa yang sunnah lainnya.
Aku sudah mencegahnya dari makanan dan dia mau. Wong enek panganan enak kaya ngono gak dipangan. Ngono kaya gelem. Nah yo apa wong iki manutan. Misalnya terus enek kesenangan-kesenangan yang bisa membatalkan puasa tapi dia mampu menahannya. Dan yang menahan itu siapa? Yang menahan ya puasanya itu tadi. Dan bisa sampai buka puasa dia bisa menahan semua yang membatalkan puasa. Maka kata puasa tadi, kata Asyam, fasyaffi'ni fihi. Maka ya Tuhan, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya pada hari ini. Kalau di hari kiamat. Kalau dulu aku yang mencegah dia dari makanan yang enak, mencegah dia dari semua syahwat, padahal syahwat itu kan sesuatu yang menyenangkan nafsu kita. Tapi puasa mampu menahan kita dari syahwat dan kita nurut. Maka hari ini izinkanlah aku untuk memberi pertolongan, memberi syafaat kepadanya karena selama di dunia dia nurut kepada gitu. Jadi istilahnya puasa ini termasuk ngerti balas budi. Dulu aku yang mencegah dia, sekarang izinkan aku memberi pertolongan kepada dia. Gitu. Ini yang puasa. Begitu juga Al-Quran, wa yaqulul Quran, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi. Al-Quran berkata kepada Allah, wahai Tuhan, ya Allah, aku dulu mencegah dia untuk tidur di malam hari. Misalkan ya, di persiapan setoran itu harus lancar. Makanya malam nggak bisa tidur. Maka Al-Quran terus hafal nih, sampai semangatnya dia nggak bisa tidur. Dan akhirnya benar nggak tidur beneran sampai dia tahajud, dia bangun untuk sholat hajat, untuk sholat taubat di malam hari dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Kata Al-Quran begitu. Dulu ketika di dunia aku mencegahnya tidur pada malam hari, maka hari ini izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya karena dulu dia nurut kepada. Itu kata Al-Quran. Jadi beruntunglah bagi yang siang harinya kuat puasa, malam harinya kuat melek. Tapi melek bukan untuk nonton YouTube atau Facebookan. Kalau di sini untuk gosipin temannya, tapi melekan untuk membaca Al-Quran. Nah makanya yang siang kuat puasa, malam kuat tahajud, kuat melekan untuk baca Al-Quran, nanti yang membela ada dua. Jadi ada dua yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa sama Al-Quran. Dua-duanya membela kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau dawuh, fayusyafa'ani. Dua-duanya diberi izin oleh Allah untuk memberi pertolongan. Nah, betapa beruntungnya orang yang mendapat pertolongan dari puasa dan Al-Quran. Satu lagi, keistimewaan syafaatul Quran itu apa? Keistimewaan syafaat dari Al-Quran itu kalau syafaat-syafaat yang lain, termasuk syafaatnya Rasulullah SAW, itu ketika beliau memberi syafaat, itu syafaatnya mengentaskan orang yang punya dosa besar tapi masih beriman. Sudah masuk surga. Keliru. Sebelum masuk surga, dia masuk ke neraka dulu. Karena untuk membersihkannya dari dosa-dosa. Jadi dia masuk neraka dulu. Baru setelah itu Rasulullah dapat laporan, wahai Rasul, itu ada umatmu yang masuk neraka.
Akhirnya Rasulullah langsung bergegas kan, mana. Nah, tahu, oh ternyata si Joni masuk neraka. Joni masuk neraka. Ya udah, ini saya kasih syafaat. Setelah itu Joni ini dientaskan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Itu syafaatnya Rasul, termasuk syafaat-syafaat yang lain. Tapi kalau syafaatul Quran di ashabihi, syafaat langsung dari Al-Quran kepada sahabat-sahabat Al-Quran, itu tidak begitu. Ketika Al-Quran sudah mau memberi syafaat, sudah mau memberi pertolongan, Joni yang tadi harusnya masuk neraka itu dihalangi oleh Al-Quran. Dihalangi. Ini harusnya Joni masuk neraka. Quran ternyata datang. Oh jangan, ini sahabatku. Sudah dihadang dulu sama Al-Quran. Sahabatku, jangan sampai sahabatku di dalam hatinya ada Al-Quran, apalagi hafal Quran full dalam hatinya. Jangan sampai orang yang di dalam hatinya Al-Quran itu terbakar dalam neraka. Jangan sampai. Jangan saya nggak bisa membayangkan ada kalamullah terbakar dalam neraka. Itu kalamullah itu sifatnya Allah. Kok bisa-bisanya terbakar dalam neraka? Akhirnya dihadang sama Al-Quran. Al-Quran nggak boleh, ini Joni nggak boleh masuk neraka. Langsung saja masuk tol menuju surga. Gitu. Jadi itu keistimewaan syafaat dari Al-Quran. Yang harusnya masuk neraka dihadang oleh Al-Quran, dia nggak jadi masuk neraka, langsung ke surga. Kalau syafaat yang lain kan nunggu. Termasuk syafaatnya Rasul. Ahli dosa besar itu masuk neraka dulu, baru setelah ketahuan ada laporan, dilaporkan ke Rasul, langsung ditolong. Jadi dia tetap ngerasain panasnya neraka. Kalau Al-Quran enggak gitu. Al-Quran sebelum dia masuk neraka sudah dihadang dulu oleh Al-Quran, udah langsung aja, langsung ke surga. Makanya kita semuanya berusaha semoga kita kelak di yaumil qiyamah dianggap sahabat oleh Al-Quran, sehingga kita dibebaskan dari siksa api neraka. Kalau di doa khatmil Quran itu termasuk ada doa itu. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an. Di hari kiamat ya Allah jadikan Al-Qur'an jadi syafi'an, jadi pemberi syafaat. Fil qiyamati syafi'an wa 'alas sirati nura. Ketika di siratal mustaqim jadikan Al-Qur'an cahaya ya Allah. Wa ilal jannati rafiqa. Ketika menuju surga jadikanlah Al-Qur'an ini kawan kita, teman kita. Wa minan nari sitra wa hijaba ini. Dan semoga engkau jadikan Al-Quran sebagai sitron. Sitron itu penghalang atau artinya yang menghalangi, membatasi. Wa hijaban, dan penutup kita dari siksa api neraka. Makanya itu doa khatmil Quran itu sangat penting. Dan isinya sangat istimewa, sehingga setiap kali khatmil Quran kita baca doa itu semoga Allah memperkenankan, mengijabah, mengabulkan doa kita bersama. Allah taala ala wa shawab. Al-Fatihah. Bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.